feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just forget. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang semuanya, yang terhormat kepada Bapak Adiansa selaku Dosen Pengampu Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya sebagai moderator kegiatan presentasi dengan topik memperkenalkan blog kami serta presentasikan materi kami dengan singkat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Pak Widi Haryati, selaku moderator, dan saya Rubian Firmansyah Fitri, kemudian Najwa, dan saya Karlina Chandra Suryadi, dan saya Galuh Sumawati. Tanpa memperpanjang waktu, materi akan disampaikan oleh Tiara. Saya akan menjelaskan sedikit tentang panduan belajar Excel untuk para pemula. Microsoft Excel itu merupakan salah satu software yang sering dipakai oleh perusahaan dalam menyusun serta menganalisis data. Oleh karena itu, kamu harus belajar Excel secara mendasar. Ketahui cara belajar Excel untuk pemula melalui tulisan kali ini. Mengenal Microsoft Excel. Nah, sebenarnya Microsoft Excel ini tidak hanya sekedar software untuk menampilkan dan mengatur data, tapi juga merupakan salah satu alat bantu yang kerap kali dipakai oleh perusahaan untuk menghitung dan menganalisis data yang dimiliki. Selain itu, Microsoft Excel ini juga sering digunakan sebagai database perusahaan. Data-data ini bisa berupa angka ataupun kata. Software yang dibuat oleh Microsoft ini tidak hanya dipakai dalam bidang bisnis dan keuangan saja, tapi juga di bagian human resource, marketing, dan teknologi. Biasanya, Microsoft Excel digunakan untuk mengatur data-data keuangan, informasi karyawan, informasi pribadi, dan nomor kontak, serta untuk mengkalkulasi data. Oleh karena itu, kamu setidaknya perlu belajar Excel secara mendasar agar dapat mengikuti alur kerja dalam perusahaan. Nah, untuk bisa menggunakan Microsoft Excel secara maksimal, kamu perlu memahami cara memakai fitur-fitur software ini. Berikut ada beberapa fitur dasar dari Microsoft Excel yang perlu kamu pelajari. Yang pertama, membuat workbook dan spreadsheet. Masih ada beberapa orang yang bingung dengan perbedaan antara workbook dan spreadsheet. Secara sederhana, workbook itu adalah file Excel yang kamu buka, sementara spreadsheet adalah dokumen-dokumen yang berada dalam satu file. Untuk membuka workbook baru, kamu tinggal menekan tombol file yang berada di bagian atas Excel, yang dilanjutkan dengan mengklik tombol New lalu blank workbook. Kamu ingin membuat spreadsheet baru, cukup dengan tekan tombol plus yang terletak di bagian bawah Excel, tepatnya di daerah spreadsheet. Setelahnya, kamu bisa menyusun spreadsheet dengan menekan dan menggesernya ke kiri ataupun ke kanan. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan data. Belajar memasukkan angka atau kata dalam Excel sangatlah mudah. Kamu tinggal mengklik sel atau kotak yang kosong pada spreadsheet. Setelahnya kamu bisa mengklik angka atau kata yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin berpindah sel, tinggal tekan tombol Enter atau Tab yang ada di keyboard. Selanjutnya itu mengatur tabel. Di Microsoft Excel, kamu bisa mengatur tipe border dan warna dalam tabel. Ada banyak jenis border yang bisa kamu pilih. Hanya dengan mengklik tombol borders yang berbentuk kotak seperti sawah yang terletak di bagian front pada bagian atas Excel. Jika kamu ingin memberikan warna pada tabel,
Cukup pilih sel, kolom atau baris dari tabel yang ingin diberikan warna sebelum mengklik tombol fill color yang memiliki simbol seperti kaleng cat di bagian atas Excel pada daerah font. Setelahnya kamu tinggal memilih warna yang kamu inginkan. Selanjutnya yaitu menyusun data. Nah, supaya data bisa terlihat lebih rapi, kamu dapat belajar cara menyusun data-data dalam Excel berdasarkan abjad atau dari angka yang paling kecil ke paling besar, atau bisa juga sebaliknya. Untuk menyusunnya, kamu tinggal memilih baris atau kolom yang ingin diatur datanya, kemudian klik tombol sort dan filter yang ada pada bagian atas Excel di daerah data. Nah, nantinya kamu bisa memilih untuk menyusun data dari angka terbesar atau yang terkecil. Nah, selanjutnya itu menyaring data. Selain menyusun data, kamu juga bisa menggunakan tombol sort dan filter untuk menyaring dan mencari data-data yang diinginkan. Cukup pilih kolom atau baris yang ingin disortir, lalu tekan tombol sort dan filter, kemudian klik filter. Setelahnya kamu bisa menyaring data sesuai kriteria yang teman-teman inginkan. Selanjutnya menerapkan penjumlahan yang otomatis. Nah, kalau kamu belum belajar rumus Excel untuk menjumlahkan angka, kamu bisa menambahkan angka-angka tersebut secara otomatis dengan memilih kolom atau baris yang ingin dijumlahkan, kemudian menekan tombol auto sum yang berlokasi di bagian atas Excel pada daerah editing. Selanjutnya kita akan belajar rumus-rumus Excel yang dasar saja. Untungnya, kamu tidak memerlukan pengetahuan berhitung yang tinggi untuk bisa belajar rumus-rumus Excel yang mendasar di dunia kerja. Sebenarnya belajar rumus Excel itu tidak sulit. Kamu hanya perlu mengingat dan mengetik formulanya saja. Berikut ada beberapa rumus Excel yang biasanya digunakan dalam mengkalkulasi data. Yang pertama, sum. Kamu bisa menggunakan rumus Excel ini untuk menjumlahkan angka di satu kolom atau baris. Yang kedua itu con, berbeda dengan rumus sum. Formula con dipakai saat kamu ingin mengetahui berapa jumlah sel yang berisi angka di dalamnya pada satu baris atau kolom. Seperti ini. Yang selanjutnya ada konta. Kalau con hanya memberitahukan jumlah sel yang terisi angka dalam satu kolom atau baris, maka formula konta menginformasikan seluruh jumlah sel yang terisi dalam satu kolom atau baris. Jadi sel yang berisi huruf ataupun simbol lainnya juga akan terhitung dengan rumus Excel ini. Selanjutnya average. Rumus Excel ini dipakai saat kamu ingin mencari angka rata-rata dari satu kolom atau baris. Selanjutnya ada max. Saat kamu ingin mencari angka paling besar pada sebuah kolom atau baris, kamu bisa menggunakan formula max ini. Nah, selanjutnya itu min, yang sebaliknya dari yang max tadi. Kalau kamu ingin mengidentifikasi angka yang paling kecil di seluruh kolom atau baris, kamu dapat memakai rumus min. Selanjutnya ada if. Kamu bisa menggunakan rumus if untuk mencari tahu kolom atau baris mana yang angkanya sudah sesuai dengan kriteria persyaratan yang kamu buat. Misalnya, kalau sel A1 lebih kecil dari sel B2, maka tulisannya akan muncul tulisannya benar. Nah, tapi kalau misalnya misalkan tidak, maka kata yang muncul adalah salah. Nah, selanjutnya ada trim. Adanya spasi berlebihan dalam sel dapat membuat perhitunganmu menjadi error. Untuk mengkalikannya, kamu bisa memakai formula trim pada sel untuk menghilangkan spasi yang berlebihan. Cara belajar Excel untuk pemula. Nah, tidak perlu pusing melihat rumus dan istilah-istilah rumit dalam Excel. Kamu bisa belajar Excel yang ramah untuk pemula dengan mengikuti kelas online Learn Microsoft Excel from Start Basic Excel bersama Jessica Ciangga. Kelas online ini akan berisi materi online tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Selain itu, kamu juga akan diberikan sertifikat setelah mengikuti kelas tersebut.
Nah, bagi teman-teman yang masih mau belajar menggunakan Excel bisa bergabung ke kelas online-nya Jedikachi Ciangga. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. And I